sidang berjalan secara tertib, aman, dan walaupun kadang-kadang ada ketegangan di dalam, tapi tetap damai. Walaupun di luaran banyak sekali pemberitaan-pemberitaan dan media sosial yang serang sana, serang sini, yang termasuk kami para advokat. Ya pemirsa, saat ini sudah pukul 8:34 di mana Mahkamah Konstitusi belum memulai persidangan. Seperti kita ketahui, 22 April 2024 merupakan masa yang dinanti, yaitu putusan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan dari dua pemohon tentang sengketa Pilpres 2024. Pada hari ini, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Baik dari tim pemohon dan termohon ini mengharapkan bahwa mereka akan mendengarkan kegelisahan publik yang terwujud dalam pengajuan sejumlah pihak. Terlebih beberapa hari terakhir, sempat ramai sejumlah tokoh mengajukan sebagai sahabat pengadilan ataupun amicus curiae. Di mana sebelumnya pengajuan amicus curiae ini dipandang sebagai gerakan moral rakyat yang peduli terhadap persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari tim kuasa hukum Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud, terdapat beberapa petitum yang serupa di mana mereka meminta untuk Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi paslon Prabowo Ganjar. Mereka juga meminta untuk mendiskualifikasi penerapan putusan KPU dan melakukan pemilu ulang tanpa Gibran Rakabuming Raka. Dari tim kuasa hukum pemohon, mereka sama-sama optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan mereka. Mereka yakin bahwa Hakim MK untuk saat ini adalah sebagai corong keadilan rakyat. Untuk tim pengamanan sendiri di Mahkamah Konstitusi sudah dikerahkan sejumlah polisi dan juga TNI yang bertugas untuk mengamankan jika nantinya akan ada kejadian ataupun keadaan yang seperti itu. Mahkamah tetap harus bekerja di relnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan karena ingin menaikkan citra mahkamah lantas dikabulkan permohonan yang tidak benar. Saya kira tetap aja pada rel yang sesungguhnya. Dari fakta persidangan, apakah hakim lebih banyak yang menerima atau menolak gugatan itu? Kami berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, ya, baik permohonan yang disampaikan, jawaban dan tanggapan dari termohon yang terkait Bawaslu, dan kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, pihak yang dimintai keterangan seperti Bawaslu dan para menteri yang dihadirkan, sama sekali tidak memberikan arah kemenangan atau arah untuk dikabulkan kepada para pemohon. Jadi sebenarnya kita itu kan tidak mengenal pembuktian terbalik. Siapa yang menuduh, dia yang harus buktikan. Jangan seperti Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, terus Pak Jokowinya di Batak Pengadilan, ini loh ijazah saya asli. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda menuduh palsu, Anda harus buktikan ijazah itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam putusannya bahwa pemilu presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan, ya Anda buktikan di persidangan. Tapi tunggu, mana buktinya? Kami paling-paling menyanggah bukti itu. Jadi indirect kita menggunakan semacam pembuktian terbalik juga. Tapi mereka yang harus membuktikan. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa Sirekap adalah alat kejahatan pemilu. Sirekap itu manipulasi perolehan suara. Silakan mereka buktikan, ya. Mereka hadirkan satu saksi, satu ahli, dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa membuktikan bahwa Sirekap itu adalah alat
manipulasi perolehan suara dalam Pilpres. Ternyata dalam persidangan terungkap bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang digunakan dasar perhitungan adalah secara manual dan berjenjang. Manual berjenjang terus dimasukkan ke Sirekap. Hitung-hitung masukin Sirekap. Jadi Sirekap itu mengikuti hasil perhitungan manual. Nah, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana Anda mau mengatakan ini kejahatan, hasil alat untuk melakukan kejahatan? Nah, kami menghadirkan juga ahli, saksi yang menerangkan itu. Mereka juga menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan Sirekap itu digunakan sebagai alat kejahatan, tidak terbukti. Mereka mengatakan PJ-PJ, pejabat-pejabat kepala daerah itu digunakan untuk dimanfaatkan supaya memenangkan Prabowo Gibran. Lalu kita ungkapkan, silakan mereka buktikan di persidangan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Ya, hanya narasi-narasi. Narasi itu bukan bukti. Narasi omongan aja, tapi harus dibuktikan omongan itu. Ketika kita tanya sebaliknya, di Aceh sebagai satu contoh, Aceh adalah provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah. Dari 24 pejabat di Aceh, 23 adalah penjabat PLT, penjabat kepala daerah. Tapi di sana Prabowo kalah telak, Anies malah menang mutlak di Aceh. Bagaimana Anies bisa menjelaskan fenomena ini? Sebaliknya di Bengkulu kita tahu di antara 11 kepala daerah itu 8 atau 9 itu pejabat yang sebenarnya hanya 2 atau 3 yang PJ, itu di sana Prabowo malah menang mutlak. Jadi banyak hal di persidangan ini mereka tidak bisa buktikan, dan karena tidak bisa buktikan, ya hakim bagaimana harus mengabulkan permohonan itu. Jadi jangan karena untuk menaikkan citra lantas yang nggak benar dibenarkan, ya kemudian yang benar disalahkan. Tetaplah mahkamah harus secara fair mengadili kasus ini dan harus tegar dengan keputusannya. Dan ini kan dunia memperhatikan. Anda bisa bayangkan ya, kepala negara, presiden, perdana menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, ya tiba-tiba ya Mahkamah Konstitusi mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Jordan dan lain-lain, Eropa juga, ASEAN juga, itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik di sini, mereka punya intelijen semua, mereka tahu semua. Dan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba hasilnya Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri. Kalau terkait dengan Amikus Kurai, oke, satu mungkin untuk konfirmasi, Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir. Ya pemirsa, beberapa saat lalu sama-sama kita mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran, yaitu Yusril Iza Mahendra, di mana tak hanya tim pemohon tapi juga termohon menantikan hasil putusan sidang sengketa dari Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Jika menilik dari jadwal untuk pembacaan hasil putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ini akan dimulai pada pukul 9 pagi. Kurang lebih masih ada sekitar 17 menit lagi sebelum persidangan dimulai. Tim kuasa hukum dari Anies Muhaimin dan juga tim kuasa hukum Ganjar Mahfud sudah memasuki ruangan persidangan. Tak hanya dari tim pemohon, pihak termohon juga sudah mulai menempati kursinya masing-masing. Saat ini baik dari tim pemohon dan tim termohon tengah menantikan kedatangan dari para majelis hakim untuk memasuki ruangan persidangan. Seperti kita ketahui pemirsa, dari pihak kubu Anies Muhaimin ini menyerahkan 9 petitum kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk Ganjar Mahfud ada 5 petitum. Baik dari petitum
pihak Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin ini hampir serupa, di mana mereka meminta untuk hasil dari KPU ini dibatalkan. Tim kuasa hukum juga meminta untuk mendiskualifikasi paslon Prabowo Ganjar. Mereka juga meminta mendiskualifikasi penetapan putusan KPU. Baik dari pihak Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin meminta KPU menyelenggarakan pemilu ulang dikarenakan mereka melihat bahwa adanya ketidaksahan atas penetapan cawapres dari Prabowo, yaitu Gibran Rakebuming Raka. Mahkamah Konstitusi sendiri pemirsa sudah menggelar sidang sejak 27 Maret yang lalu, hampir 1 bulan lamanya. Sejak tanggal 27 Maret hingga 5 April, Mahkamah Konstitusi sudah menggelar persidangan di mana itu mendengarkan dari masing-masing saksi, pemohon dan termohon. Dan hari ini Mahkamah Konstitusi akan menetapkan putusannya apakah nantinya menolak ataupun menerima dari petitum yang masing-masing pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak saksi. Ya pemirsa, ini ada yang menarik di layar televisi Anda, di mana jika kita lihat di media ataupun di dalam persidangan, tim kuasa hukum dari Prabowo sempat menyindir dari tim pemohon, yaitu Anies Baswedan. Namun yang Anda lihat, Anies tampak tersenyum dan melepaskan senda gurau kepada salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran, yaitu Hotman Paris. Sebelum persidangan, pemohon, termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pihak saksi, ahli, yang lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian. Saat ini tim kuasa hukum dari Anies Baswedan Muhaimin, tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud, dan tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran sudah memasuki dan duduk di kursi masing-masing di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi pemirsa. Sebelum memasuki ruang sidang, tepat pukul 9 pagi nanti Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan di mana dengan agenda pembacaan putusan dari perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. tenang dan sopan. Jika di dalam layar televisi Anda di sebelah kiri ada suasana terkini dalam ruang persidangan, namun yang di sebelah kanan layar televisi Anda adalah suasana terkini Atau izin hakim di kawasan Patung Kuda ataupun Patung Arjuna Wiwaha. Sejumlah orang ataupun massa ini sudah mulai berdatangan dan dijadwalkan ada beberapa kelompok massa yang akan melakukan aksi demo di depan Patung Arjuna Wiwaha ataupun yang biasa kita kenal sebagai kawasan Patung Kuda pemirsa. Namun hingga saat ini polisi juga masih berjaga-jaga dan memantau situasi terkini. Kami informasikan kepada Anda pemirsa, kurang lebih sekitar 7.700 personil dikerahkan baik dari TNI Polri untuk mengamankan suasana dan kondisi terkini, tak hanya di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi, namun juga titik-titik yang sudah dilaporkan dari beberapa kelompok massa yang akan menggelar aksi demo pada hari ini pemirsa. G. Makan, minum, dan rokok. I. Menghina para pihak.
Sama-sama nanti akan kita saksikan pemirsa bagaimana jalannya persidangan dari Gedung Mahkamah Konstitusi mengenai agenda pada hari ini, yaitu pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 pemirsa. Jika kita lihat optimisme dari masing-masing pihak, di mana pihak dari Anies Mohaimin dan juga pihak Ganjar Mahfud, mereka yakin Mahkamah Konstitusi sebagai corong keadilan akan mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan mereka juga optimis bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini nantinya akan memperbaiki demokrasi. Namun jika kita lihat dan kita pantau juga keterangan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran, mereka juga optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak semua permohonan yang diajukan oleh pemohon. Tapi jika kita lihat lagi pemirsa, dari tim pemohon ataupun tim termohon ini mereka sama-sama optimis. Bisa dikatakan bahwa untuk peluang diterima ataupun ditolaknya Mahkamah Konstitusi ini masing-masing sama besar. Ya pemirsa, kurang lebih 10 menit lagi sidang putusan final MK akan digelar dan kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa.